Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Anda pernah merasa putus asa setelah mengalami kegagalan? Atau bahkan menganggap kegagalan sebagai akhir dari segalanya? Nah, jika ya, maka Anda tidak sendirian. Karena kegagalan memang dapat membuat kita merasa sedih, frustasi, dan putus asa. Namun jangan biarkan kegagalan menghentikan impian Anda. Karena pada kenyataannya, kegagalan adalah peluang untuk belajar dan tumbuh menjadi lebih baik. Oleh sebab itu, di dalam video ini, kami akan membahas tentang cara belajar dari kegagalan, bangkit kembali, dan bagaimana meraih impian. Mari kita mulai. Pertama, kita akan belajar tentang pentingnya memiliki tujuan yang jelas dan fokus pada tujuan tersebut. Kami akan memberikan tips untuk membuat tujuan yang SMART, S-M-A-R-T, yaitu spesifik, terukur, realistis, relevan, dan berbatas waktu atau terbatas. Pentingnya memiliki tujuan yang jelas dan fokus pada tujuan tersebut tidak dapat diabaikan dalam mencapai kesuksesan. Tanpa tujuan yang jelas, kita akan kesulitan menentukan arah dan mencapai hasil yang diinginkan secara maksimal. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan tujuan yang SMART, yaitu spesifik, terukur, realistis, relevan, dan terbatas waktu. Pertama-tama, tujuan haruslah spesifik, artinya harus jelas dan terperinci. Misalnya, jika tujuan Anda adalah untuk meningkatkan pendapatan, maka tujuan yang spesifik adalah meningkatkan pendapatan sebesar 20% dalam waktu 6 bulan ke depan misalnya. Yang kedua, tujuan harus terukur sehingga kita dapat mengevaluasi kemajuan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam contoh di atas, kita dapat mengukur kemajuan dengan memantau pendapatan setiap bulan. Yang ketiga, tujuan harus realistis. Ini berarti bahwa kita harus dapat mencapai tujuan tersebut dengan sumber daya yang tersedia. Jangan menetapkan tujuan yang terlalu tinggi atau tidak realistis dan tidak mungkin dicapai, karena hal tersebut dapat membuat Anda mudah menyerah. Kemudian yang keempat, tujuan haruslah relevan dengan kebutuhan dan keinginan Anda. Pastikan tujuan yang ditetapkan sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan hidup Anda. Kemudian yang terakhir, tujuan haruslah terbatas waktu, yaitu harus memiliki batas waktu yang jelas. Dalam contoh di atas, batas waktu adalah 6 bulan ke depan misalnya. Nah, dengan menetapkan tujuan yang SMART, Anda dapat memiliki tujuan yang jelas, fokus, dan tujuan tersebut, dan meraih kesuksesan dengan lebih efektif. Contoh penerapan tujuan yang SMART adalah yang pertama, yaitu spesifik, meningkatkan keterampilan bahasa Inggris misalnya dengan mempelajari 50 kosakata baru setiap minggu. Kemudian yang terukur. Tujuan yang terukur ini yaitu memantau kemajuan dengan menguji diri sendiri setiap akhir minggu dan mencatat berapa banyak kosakata yang sudah dipelajari. Selanjutnya yaitu realistis, yaitu menyesuaikan jadwal belajar dengan pekerjaan dan aktivitas lain yang dilakukan, sehingga masih memiliki waktu dan energi yang cukup untuk belajar. Berikutnya adalah yang relevan. Tujuan relevan maksudnya memiliki tujuan untuk meningkatkan keterampilan bahasa Inggris demi mencapai karir yang lebih baik di masa depan. Yang terakhir yaitu terbatas waktu, menetapkan waktu 3 bulan atau lebih atau bahkan kurang untuk mencapai tujuan dan membuat rencana belajar mingguan untuk mencapai target tersebut. Nah, dengan menetapkan tujuan yang SMART, seseorang dapat fokus dan lebih mudah mencapai tujuannya, serta mencapai dan memastikan bahwa tujuan tersebut realistis dan dapat dicapai dalam waktu tertentu. Hal ini dapat membantu kita atau Anda atau siapapun yang mempunyai tujuan untuk menjadi lebih produktif dan efektif dalam mencapai tujuannya. Yang kedua, kita akan belajar tentang pentingnya memahami kegagalan sebagai peluang untuk belajar. Kami akan membahas tentang cara-cara untuk mengatasi kegagalan dan belajar dari kesalahan. Kami juga akan membahas tentang pentingnya memiliki sikap positif dan optimis dalam menghadapi kegagalan. Penting bagi kita untuk memahami kegagalan sebagai peluang untuk belajar. Nah, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Ingat, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi justru merupakan kesempatan untuk belajar dan tumbuh menjadi lebih baik. Kami akan membahas tentang cara-cara untuk mengatasi kegagalan dan belajar dari kesalahan. Yang pertama, penting untuk mengenali dan menerima kegagalan. Jangan menyangkal bahwa kegagalan atau mencoba untuk menyembunyikannya. Sebaliknya,
hadapi kegagalan dan pelajari mengapa hal tersebut terjadi. Nah, dengan memahami penyebab kegagalan tersebut, kita dapat mengambil tindakan yang tepat untuk menghindari kesalahan yang sama di waktu yang akan datang. Selanjutnya, belajarlah dari kesalahan dan cari cara untuk memperbaikinya. Dengan melakukan evaluasi diri secara objektif dan mencari tahu di mana kelemahan kita, jangan takut untuk meminta bantuan dari orang lain bila diperlukan atau mencari sumber daya yang dapat membantu dalam memperbaiki kesalahan. Selain itu, penting juga untuk memiliki sikap positif dan optimis dalam menghadapi kegagalan. Jangan biarkan kegagalan membuat kita terpuruk dan kehilangan semangat. Sebaliknya, gunakan kegagalan sebagai motivasi untuk mencoba lagi dengan cara yang berbeda. Ingatlah bahwa kegagalan hanyalah bagian dari proses menuju sukses. Dan sukses itu sendiri tidak datang dengan mudah. Sekali lagi, kesuksesan tidak pernah datang dengan mudah. Dengan memahami kegagalan sebagai peluang untuk belajar, mengatasi kegagalan dengan cara yang tepat, dan memiliki sikap positif dan optimis, kita dapat menjadi lebih kuat dan sukses dalam menghadapi tantangan di masa depan. Contoh, misalkan seorang siswa yang meraih nilai buruk dalam ujian matematika. Sebagai langkah pertama, ia perlu menerima kegagalan dan mengenali alasan mengapa ia gagal. Setelah mengevaluasi, ia menyadari bahwa kurang berlatih dan mempelajari materi dengan baik adalah penyebab kegagalan ini. Nah, selanjutnya, siswa tersebut mulai mengambil tindakan untuk memperbaiki kelemahannya. Ia mengatur jadwal belajar yang lebih teratur dan meminta bantuan dari guru atau teman yang lebih pandai atau lebih pintar dalam matematika. Ia juga mulai mencari sumber daya tambahan seperti buku atau video tutorial untuk memperdalam pemahamannya tentang materi tersebut. Nah, selama proses belajar, siswa tersebut tetap optimis dan memiliki sikap positif. Ia tidak merasa terpuruk oleh kegagalan yang terjadi sebelumnya, tetapi justru memanfaatkannya sebagai motivasi untuk belajar lebih giat lagi. Dengan tekad dan usaha yang keras, akhirnya ia berhasil meraih nilai yang lebih baik dalam ujian berikutnya. Nah, dengan memahami kegagalan sebagai peluang untuk belajar, mengatasi kegagalan dengan cara yang tepat, dan memiliki sikap positif dan optimis, siswa tersebut berhasil memperbaiki kemampuan dan mencapai tujuannya. Contoh ini menunjukkan bahwa memahami kegagalan sebagai peluang untuk belajar dapat membantu seseorang untuk tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Yang ketiga, kita akan belajar tentang pentingnya merencanakan dan mengambil tindakan. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana merencanakan tindakan yang tepat untuk mencapai tujuan Anda. Kami juga akan membahas tentang pentingnya mengambil tindakan secara konsisten dan berani mengambil risiko. Merencanakan dan mengambil tindakan adalah kunci untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana merencanakan tindakan yang tepat untuk mencapai tujuan Anda. Pertama, penting untuk memiliki tujuan yang jelas dan spesifik, serta merencanakan tindakan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Kita akan memberikan tips beberapa tentang cara membuat tujuan yang SMART, yaitu yang spesifik, terukur, realistis, relevan, dan terbatas waktu. Selanjutnya, kami akan membahas tentang cara mengidentifikasi tindakan yang tepat dan mengatur prioritas dalam melakukan tindakan-tindakan tersebut. Selain itu, penting juga untuk mengambil tindakan secara konsisten. Jangan hanya berencana dan merencanakan, tetapi juga bertindak atau action secara teratur dan konsisten. Ingat, secara teratur dan konsisten. Buatlah jadwal dan jangan biarkan diri Anda terlena dengan kemalasan atau prokrastinasi. Selalu ingat bahwa setiap tindakan yang Anda lakukan membawa Anda lebih dekat ke tujuan Anda. Ingat, setiap tindakan yang Anda lakukan membawa Anda lebih dekat ke tujuan Anda. Terakhir, kita juga akan membahas tentang pentingnya berani mengambil risiko. Kadang-kadang untuk mencapai tujuan yang diinginkan, kita tidak perlu mengambil risiko dan keluar dari zona nyaman kita. Namun risiko yang diambil haruslah dihitung dengan matang. Sekali lagi, risiko yang diambil haruslah dihitung dengan matang dan disertai dengan persiapan yang cukup. Dengan merencanakan tindakan yang tepat, mengambil tindakan secara konsisten, dan berani mengambil risiko, kita dapat mencapai tujuan kita dengan lebih mudah dan efektif. Nah, melalui hal ini, kita ingin memotivasi dan memberikan wawasan bagi kita semua untuk menggapai tujuan hidup yang diinginkan. Sebagai contoh dari penerapan merencanakan dan mengambil tindakan adalah seseorang atau seorang mahasiswa ingin meraih IPK yang lebih tinggi di semester depan. Untuk mencapai tujuan tersebut, ia merencanakan tindakan yang harus dilakukan. Pertama, ia menetapkan target IPK yang ingin dicapai dan membuat rencana studi yang terstruktur.
Ia juga membuat jadwal belajar yang teratur dan mengatur waktu untuk mempersiapkan diri sebelum ujian. Di samping itu, ia juga mengambil tindakan secara konsisten. Ia tidak hanya belajar saat ujian semakin dekat, tetapi juga memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca materi atau melakukan tugas yang diberikan oleh dosen. Ia juga berani mengambil risiko dengan mengikuti mata kuliah yang lebih menantang dan mengejar sertifikasi tambahan di bidangnya. Nah, dalam proses ini, mahasiswa tersebut memiliki sikap positif dan optimis serta mampu mengevaluasi diri secara teratur. Ia juga terus belajar dari kesalahan dan memperbaiki cara belajarnya ketika diperlukan. Dengan tekad dan usaha yang keras, mahasiswa tersebut berhasil mencapai IPK yang lebih tinggi dari semester sebelumnya. Contoh di atas menunjukkan bahwa dengan merencanakan tindakan yang tepat, mengambil tindakan secara konsisten, dan berani mengambil resiko, seseorang dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh sebab itu, penting untuk memiliki tujuan yang jelas, merencanakan tindakan-tindakan yang dibutuhkan, dan mengambil tindakan secara konsisten dan terus-menerus. Terakhir, kita akan belajar tentang pentingnya menjaga motivasi dan semangat dalam mencapai tujuan. Kita akan memberikan beberapa tips tentang bagaimana menjaga motivasi dan semangat Anda, serta cara untuk tetap fokus pada tujuan. Motivasi dan semangat yang tinggi merupakan kunci dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempertahankan motivasi dan semangat Anda sepanjang perjalanan. Nah, di sini kita akan memberikan tips tentang bagaimana kita semua, termasuk Anda dan saya, dapat menjaga motivasi dan semangat serta cara untuk tetap fokus pada tujuan kita masing-masing. Salah satu hal yang perlu dilakukan adalah jangan biarkan kegagalan menghentikan kita untuk mencapai impian kita. Sebaliknya, gunakan kegagalan sebagai peluang untuk belajar dan memperbaiki diri. Saat kita mengalami kegagalan, jangan menyerah, bangkit kembali, perbaiki kekurangan, dan terus berjuang untuk meraih apa yang kita inginkan. Di samping itu, penting untuk memiliki sumber motivasi yang kuat. Temukan apa yang membuat kita semua termotivasi dan gunakan sebagai pendorong untuk mencapai tujuan kita. Misalnya, jika impian kita adalah mencapai atlet atau menjadi atlet terbaik di dunia, temukan tokoh inspiratif atau video motivasi yang dapat membuat kita termotivasi dan bersemangat. Selain itu, kita juga perlu membuat perencanaan dan jadwal yang terstruktur untuk mencapai tujuan kita. Dengan memiliki perencanaan yang jelas, kita dapat mengetahui langkah-langkah yang perlu diambil dan tahu kapan harus melakukan tindakan yang tepat. Nah, dalam proses ini penting untuk tetap fokus pada tujuan kita. Jangan tergoda untuk menyerah atau mengubah arah tujuan hanya karena ada hambatan atau tantangan. Terus ingatkan diri Anda tentang impian dan tujuan Anda, serta kenapa Anda memulai perjalanan ini. Ada beberapa tips dari saya dan strategi yang dapat membantu Anda untuk menjaga motivasi dan semangat, serta tetap fokus pada tujuan. Yang pertama, tetapkan tujuan yang SMART, yaitu spesifik, terukur, realistis, relevan, dan berbatas waktu. Dalam menetapkan tujuan, pastikan tujuan Anda memiliki kriteria yang SMART, S-M-A-R-T, sehingga lebih mudah dipahami dan diukur kemajuannya. Dengan memiliki tujuan yang jelas, Anda dapat mengukur kemajuan Anda dan mengetahui apakah Anda sedang berada di jalur yang tepat. Yang kedua, beri reward atau beri hadiah pada diri sendiri. Berikan hadiah kecil pada diri sendiri setelah mencapai setiap target dalam mencapai tujuan. Ini akan memberikan motivasi tambahan dan memberikan dorongan positif pada diri sendiri. Yang ketiga, jangan terlalu fokus pada hasil akhir. Alih-alih hanya berfokus pada hasil akhir, cobalah fokus pada proses yang membawa Anda menuju tujuan Anda. Dengan fokus pada proses, Anda dapat menikmati perjalanan menuju tujuan dan lebih mudah memotivasi diri Anda sendiri. Yang keempat, mencari sumber motivasi. Sumber motivasi yang dapat membantu Anda mempertahankan semangat, misalnya baca buku, memotivasi diri dengan baik, menonton video inspirasi, atau berbicara dengan seseorang yang dapat memberikan motivasi yang positif. Yang kelima, melakukan hal yang kita sukai. Saat menjalankan rencana untuk mencapai tujuan, pastikan untuk memilih aktivitas yang sesuai dengan minat dan keahlian. Dengan melakukan hal tersebut, Anda akan lebih mudah mempertahankan semangat dan motivasi. Yang keenam, bangun kebiasaan yang positif. Bangun kebiasaan positif yang dapat membantu Anda mencapai tujuan, seperti berolahraga secara teratur, tidur yang cukup. Jangan biarkan kita terkatuk-katuk sehingga kita tidak punya produktivitas yang maksimal, atau membaca buku motivasi setiap pagi. Kebiasaan yang positif dapat membantu meningkatkan motivasi dan energi. Yang ketujuh, tetap
Siapkan jadwal yang teratur. Jadwal yang teratur untuk mencapai tujuan. Dengan memiliki jadwal yang teratur, Anda dapat mempersiapkan diri secara mental dan fisik, serta lebih mudah menyesuaikan diri dengan perubahan jadwal. Dengan menerapkan tips dan strategi tadi, Anda dapat menjaga motivasi dan semangat serta tetap fokus pada tujuan. Ingatlah tidak menyerah dan terus berjuang untuk meraih impian yang kita inginkan. Sebagai penutup dari saya, jangan menyerah dalam meraih impian Anda. Selalu ingat bahwa kegagalan hanyalah sementara. Dan belajarlah dari kesalahan untuk meraih kesuksesan. Mulailah dengan menetapkan tujuan yang smart, merencanakan tindakan dan menjaga motivasi dan semangat Anda. Dalam perjalanan menuju tujuan Anda, pastikan untuk terus memperbaiki diri dan mencari bantuan jika diperlukan. Yang terakhir, ini tips dari saya pribadi dan pengalaman saya pribadi bahwa jangan lupa berdoa. Di sepertiga malam terakhir, saat hujan turun, saat Anda berpuasa, saat Anda berbuka, saat mendengar adzan, saat antara adzan dan iqamah, saat sujud, tidak hanya di sujud terakhir tapi di setiap sujud, di setiap sholat Anda, selalu panjatkan doa dan tidak bosan-bosan untuk berdoa. Karena bantuan yang paling efektif buat mendukung semua yang kita inginkan dan mencapainya hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita lakukan di atas tadi yang kita contohkan itu hanya adalah sarana. Jadi, tetap jalani proses dan langsung minta kepada sumbernya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi segera mulai tindakan Anda untuk meraih impian Anda dan jangan ragu untuk mengambil risiko. Jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan menekan tombol like, subscribe, dan berikan komentar di bawah video ini. Dengan dukungan dari Anda, kami akan terus bersemangat untuk menyajikan konten-konten inspiratif dan bermanfaat bagi Anda semua. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih atas dukungan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.